Ibu-ibu yang di atas, mohon yang berdiri supaya duduk saja Bu. Supaya duduk saja. Di belakang tidak akan kelihatan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi alladzi bi'iqtida'i sunnatihi syarifati asbahna lil muttaqina imama. Wa salawatullahi alaihi at-tam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin alladzi fihi amana wa ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para alim ulama, terkhusus guru kita, ayahanda abah kita Kiai Haji Fathullah Mansur Abah Fatah, yang kita juga doakan semoga beliau dan para ulama di Sukabumi ini khususnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi usia dan ilmunya sehingga memberikan pancaran keberkahan pada kota yang insya Allah diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita hormati, kita muliakan dan kita mohonkan kebaikan paripurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh unsur kepemimpinan yang ada di kota Sukabumi ini, yang dipimpin saat ini oleh Bapak Wali Kota kita, Bapak Ahmad Fahmi, dan didampingi juga oleh Bapak Wakil Wali Kota Rahmani. Kita doakan keduanya sehat. Kita doakan keduanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menata Sukabumi menjadi kota yang lebih ridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehingga terjemahan yang berubah Sukabumi dari hubbud dunya menjadi hubbul balad. Alhamdulillah kompak malam ini juga hadir sesuai dengan ayat yang dibacakan oleh adinda kita tadi, Imran surah ke-15 Al-Hijr di pembukanya. Seluruh bagian sektor dan Forkompinda hadir saat ini. Ada Pak Kapolres Habib Zainab, insya Allah berkah karena beliau juga dari keturunan cucu mulia Nabi Muhammad SAW. Amin. Ada Pak Dandim, Dedi, TNI, Polri yang kompak, insya Allah Sukabumi kuat dan jadi paku bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Amin. Insya Allah di sini juga ada dari perwakilan ormas-ormas pimpinan PDM, Kemenak, dan dari Basnas, dan ibu-ibu yang ramai di atas. Semuanya mudah-mudahan yang hadir malam ini dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu dalam alhamdulillah, saya sangat bersyukur malam ini diberikan kesempatan setelah penantian yang cukup panjang untuk melihat wajah-wajah yang sangat luar biasa di malam hari ini. Saya lihat tadi di foto dikirim dari mulai sebelum maghrib, bahkan pada asar sudah ada yang di sini ya. Sebelah sini bahkan saya lihat semakin bercahaya karena terkena pancaran matahari. Baik, malam hari ini kita akan bercengkrama dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang membimbing kita insyaallah sesuai dengan tema yang kita bahas bersama tentang bagaimana bersama bersatu menuju ridha Allah sampai dengan ke surga. Tapi penting saya ingatkan terlebih dahulu bahwa bulan ini kita masih berada di suasana Rajab. Ingat, Rajab itu diistimewakan di Al-Quran, juga di hadis Nabi Muhammad SAW. Di Quran di surah ke-9 ayat 36 isyarat
Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sungguh aku tegaskan kepada kalian kekal, sejak aku mencipta langit dan bumi, aku desain waktu kehidupan ada 12 bulan Islam. Di 12 bulan itu ada 4 yang spesial, khusus untuk evaluasi, khusus latihan untuk memperbaiki diri, khusus untuk melatih diri menjadi lebih baik. 4 bulan ini dirinci oleh Nabi nanti disampaikan oleh Imam Muslim dalam kitab hadis yang Sahih Muslim, diriwayatkan dari Abu Bakrah dikenal dengan An-Nazir, nomor hadis 1679. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna az-zamana qad istadara ka hay'ati yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Nabi, waktu itu sejak Allah menciptakan langit dan bumi sudah diatur akan berputar terus. Jadi kalau sekarang malam, besok ketemu malam lagi. Jam 5 pagi, besoknya jam 5 pagi lagi. Jadi kalau waktu sifatnya tetap. Yang mengubah keadaan waktu itu perilaku kita. Jadi kalau kitanya kreatif, suka bumi kreatif, muncul jalan-jalan yang bagus, madrasah yang baik, pasar-pasar yang tertib. Ini masjid dulu nggak ada. Waktunya tetap sama, kreasi manusianya yang berbeda. Karena itu Nabi memesankan dalam menjalani waktu selama 12 bulan, selama sebulan, selama sepekan, setiap 24 jam isi dengan berbagai hal yang bermanfaat. Di antara 12 bulan itu ada 4 kata Nabi yang istimewa, khusus untuk berlatih memperbaiki diri, terhindar dari maksiat. Jadi kalau di bulan ini ada yang sengaja berbuat maksiat, maka kata para ulama dosanya 2 kali lipat dibanding hari biasa. Salasa mutawaliyat, 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Wa Rajabun Mudhar asy-syahrul ladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang keempat bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumada ke-6 dan Sya'ban yang ke-8. Jadi kalau di bulan ini ada yang sengaja berbuat maksiat, sengaja bikin hoax, sengaja mencuri, sengaja saling mencelakai, berbuat saling mencela, hati-hati, dosanya 2 kali lipat dibanding hari biasa. Allah. Maka dari itu mudah-mudahan malam hari ini insya Allah kita dibimbing oleh Allah untuk sama-sama bertobat, keluar dari masjid ini sejak suasana bulan Rajab. Insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga dari maksiat sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Nah, tidak cukup dengan amin, kita harus belajar dulu cara mengingatkan. Baik, saya mau tanya sebentar. Judul kita ini menata hidup meraih surga. Ada yang mau ke surga di sini? Yang mau ke surga boleh angkat tangan. Yang surganya Firdaus bersama Rasulullah, tingkat paling tinggi. Amin. Amalnya cukup kan? Ada orang pengen di Firdaus sama-sama Nabi, tingkat paling tinggi, tahajud kata orang Rusia masih belang beton, salatnya masih lambat-lambat, Qurannya jarang tilawah. Insya Allah malam ini kita perbaiki, insya Allah kita dapatkan surga yang tertinggi. Amin. Baik, saya tidak ingin bahas 1-2 orang, kita ingin bahas bagaimana Sukabumi satu penduduk, insya Allah jadi penduduk yang diberkahi dan diantarkan, dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita mulai bahasan kita dengan Quran surah ke-7 ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Ada tawaran dari
ditawarkan langsung ke satu penduduk kota. Jadi qura itu jamak dari qarya. Kalau qura bentuk jamak dari qarya, qarya itu bisa diartikan desa, bisa diartikan kabupaten, bisa diartikan kota. Jamaknya kalau meskipun itu menjadi negeri disebut dengan qura. Maka disebut Ummul Qura, ibunya semua negeri, karena semua dari seluruhnya datang ke situ. Jadi kalau kita bawa ayat ini namanya Qura ke kota Sukabumi, seakan-akan Allah menawarkan pada penduduk kota ini, jika ada penduduk Sukabumi ingin dibuka oleh Allah keberkahan, berkah di langit dan di bumi, semua berkah dibuka. Pintu langit dibuka, berkah di bumi dibuka. Kalau di bumi sudah dibuka, semua jenis-jenis kebaikan yang ada di bumi mudah diraih. Sumber daya alam tak capek dari muncul. Musibah terjaga, gempa ditahan, banjir tertib. Karena yang punya alam Allah. Diikuti hukumnya, dunianya tetap, akhiratnya dibuka semua pintu kebaikan. Apa tawarannya? Satu, walau anna ahlal qura amanu. Kalaulah ada penduduk negeri, mereka berkomitmen amanu, semua mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Awas, satu. Jadi komitmen pertama, komitmen apa? Iman. Kalau kita tarik tentang surga, perhatikan baik-baik. Sekarang kita kerjasama meraih surga. Kalimat surga di Quran itu pertama kali dibukanya pakai iman. Buka surah Al-Baqarah ayat ke-25. Paling kanan sebelah atas di wasma. Wa basyiril ladzina amanu iman wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kata Nabi, perhatikan baik-baik, menyampaikan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril ladzina amanu. Allah perintahkan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira. Ini ayat diturunkan untuk memberitahu orang yang masih hidup, bukan yang telah wafat. Jadi Allah perintahkan pada yang masih hidup yang pengen ke surga. Datang tanggung kata Allah, bentuknya jamak. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan informasi, sampaikan kabar gembira pada umatmu yang menginginkan surga. Syarat pertamanya, amanu, mereka mesti yakin dulu. Jadi ke surga itu modalnya bukan keinginan. Kalau ingin semua pengen. Modalnya keyakinan. Karena yakin dengan ingin itu beda. Maaf saya tanya, siapa yang ingin berangkat haji? Angkat tangan. Nah, apakah semua yang ingin itu punya keyakinan untuk berangkat? Yakin itu babnya niat. Kalau ingin itu babnya iradah. Tidak semua yang ingin itu iradah itu punya niat. Jadi ada iradah, ada azam tekad, ada niat tingkat tertinggi. Ingin semua. Azam tekad, tahun depan mesti berangkat. Niat tahun depan berangkat, sekarang nabung. Itulah iman. Itulah yakin. Karena itu kita akan terjemahkan kata iman ini. Kita tarik ke satu kota di masa Nabi. Bagaimana Nabi mendidik satu kota menjadi penghuni surga, yang bahkan turun ayat menjadi mereka dengan semua kemuliaannya. Kita turunkan, mudah-mudahan dengan ayat itu dipraktekkan di Sukabumi, dan Sukabumi menginspirasi semua kota di Indonesia berubah menjadi kota yang baik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita mulai turunkan pelan-pelan. Saya tanya sebentar ya. Bapak Ibu sekalian, Nabi itu hijrahnya dari Mekah kemana? Madinah. Bukan. Nah, Nabi tidak hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrahnya Nabi itu dari Mekah ke Yathrib. Dan kenapa yang dipilih Yathrib? Padahal di sampingnya ada Taif yang sudah maju. Tapi Nabi ikhtiar berangkat ke Taif malah dilempari. Nanti jangan
dilihat lemparannya, tapi dilihat hikmah Allah memindahkan Rasulullah dari Taif ke tempat yang tidak ideal untuk memberi contoh bagaimana menatanya. Dulu Madinah namanya Yathrib. Yathrib itu kalau diurut nasabnya itu salah satu nama dari umat Nabi Nuh alaihissalam yang ikut masuk ke kapalnya Nabi Nuh berlayar selama setahun 10 hari. Namanya Yathrib bin Mihlail. Dari Nabi Nuh ke Nabi Muhammad SAW itu kurang lebih ada kita temukan 37 sampai 39 urutan nasab. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nawar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adi bin Muqawwab bin Nabur bin Tarikh bin Ya'rab bin Yasjud bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar bin Nahur bin Amir bin Kinan bin Al-Fahsyah bin Sam bin Nuh alaihissalam. Coba ulangi. Nah, di masa Nabi Nuh terjadi banjir besar karena umatnya memberontak Nabi, menantang agar diturunkan. Maka masuk semua ke kapal, di antara yang ikut itu ada namanya Yathrib bin Mihlail. Ketika banjirnya reda, kemudian mulai menyebar umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Yang Yathrib ini menyebar, datanglah ke satu tempat jaraknya kurang lebih 400 km dari kota Mekah Al-Mukarramah. Maka siapa yang duluan ada ke tempat itu dinamailah dengan nama angin. Maka tempat itu disebut dengan Yathrib namanya. Jadi saya ingin katakan Yathrib ini sudah lama, 37 generasi sebelum kelahiran Nabi sudah ada tempatnya, sudah ada kemudian penduduk awalnya. Secara singkat, sebelum kedatangan Nabi, tempatnya bukan kota, Pak. Tidak ideal, Bu. Maaf, pasarnya rusak. Yang menguasai Yahudi, harga suka-suka, kecurangan paling banyak, sampai viral. Dulu sudah ada viral. Cuman belum ada like, share, dan komen. Komen sudah ada, subscribe tidak. Yang komen banyak, sampai nanti akan ada kolom satu ayat dalam Al-Quran dan nanti kita akan bahas itu insya Allah. Jadi pasarnya rusak. Yang kedua, konflik sosial tinggi. Pertengkaran itu banyak. Ada dua suku besar, namanya Aus dengan Khazraj. Itu kalau ada di Aus yang luka, di Khazraj pasti luka. Kalau ada yang meninggal, satu suku lain pasti ada yang tewas. Jalanan tak tertata, sosial konflik tinggi. Anda bayangkan, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah hijrahnya ke tempat yang belum ideal untuk memberi contoh nanti di masa datang, dan nanti kurikulumnya oleh Imam Muslim ditempatkan dalam kitab Sahih beliau dengan nama Kitabul Imarah, bab tentang tata kota. Itu sebabnya kenapa dipilih Yathrib, supaya nanti punya kurikulum kalau ingin menata kota yang tidak ideal, ekonominya belum tumbuh, konflik sosialnya tinggi, politiknya tidak dinamis, maka bagaimana menyusun ini supaya tenang, bagus dan makmur? Lihat apa yang dicontohkan Nabi dalam kurikulum ini. Itu yang kita akan turunkan di pertemuan malam hari. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang pertama Nabi lakukan saat diperintahkan oleh Allah berangkat ke Yathrib itu? Maka beliau mengumpulkan teman-teman terbaik. Dan itu menariknya, itu di semua bidang profesional semua. Dan semua lengkap. Orang-orangnya adalah orang terbaik untuk menata satu tempat menjadi suasana yang berkah dan makmur. Contoh, di bidang ekonomi ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf. Kenal Abu Bakar As-Siddiq? Ayo bilang kenal, saya bilang. Kenal di mana? Sukabumi warganya Pak Wali kenal Abu Bakar. Bidang ekonomi. Makanya nanti ketika berangkat, itu satu di antara mereka seperti Abdurrahman bin Auf, nanti kita akan belajar. Dari mulai modal pakaian
ada yang pakar di bidang militer tentang pertahanan dan ketahanan. Diplomat, ada Amr bin As radhiyallahu ta'ala. Nanti Amr ini yang kelak sepeninggal Nabi akan melakukan ekspedisi ke Afrika Utara. Beliau cuma jalan dengan satu rombongan plus tukang cukurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulainya dari Mesir ke Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko sampai nyebrang kemudian ke Syam yang dilewati tadi Afrika Utara telah menjadi provinsi di masa emas Islam. Provinsi, gubernurnya namanya Musa bin Nusair, panglima namanya Tariq bin Ziyad. Inilah yang membuka Andalusia, Iberia, Spanyol dan Portugal sekarang punya peradaban 7 abad 700 tahun, cuma satu orang. Sa'ad bin Abi Waqqas ikut ekspedisi ke timur jauh ke Cina, mampir di Baros 400 km dari kota Medan. Cuman mampir, Nusantara jadi maju dan muslim. Semua tempat yang dilalui dapat support. Maka yang pertama yang mesti dilakukan apa? Seorang figur yang ingin menata kotaknya, dia mesti memilih tim terbaik yang pakar dan profesional di bidangnya. Dan kemudian bersinergi. Perhatikan nanti, kan ilmu belusukan itu yang viral dari Umar kan. Tapi Umar diajarin oleh Nabi. Nanti setelah jadi pemimpin yang banyak belusukan itu Umar terkenal. Tapi belusukannya Umar itu ilmunya dari Nabi. Dan Nabi sebelum belusukan diajarin oleh Allah tentang cara memelihara kambing. Semua Nabi kata Nabi menggembala kambing. Itu ada rumusnya. Ya, bahkan nanti dalam fikih itu nanti ada bab memahami tentang kambing. Katanya, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Enggak pernah Allah mengutus seorang nabi kecuali dilatih dulu memelihara kambing. Saya penasaran. Saya datang ke Aceh, ke puncak bukit. Ada kawan pelihara kambing. Saya masuk ke situ pengen tahu kambing. Allahu Akbar. Baru saya paham. Ternyata kambing itu mengembiknya saja sudah variasi. Cara mengembiknya nggak sama. Minta makan. Terancam dia. Sakit. Jadi ada embikan yang memberikan isyarat lapar. Ada embikan yang memberikan isyarat sakit. Ada embikan yang memberikan isyarat takut butuh perlindungan. Pemimpin kalau sudah tahu filosofi kambing, dia dengar suara rakyatnya. Lapar bawali. Jadi lihat wajah orang lain dan tahu nih warga saya sakit nih. Umar begitu. Malam-malam keluar lihat. Begitu melihat ada ibu dengan anak-anaknya sedang kelaparan. Tapi luar biasanya beliau tidurkan anaknya dan memberikan gambaran sedang masak. Yang dimasak itu batu dengan pasir. Sempat-sempatnya bikin syair. Dasar Khalifah Amirul Mukminin, kerjaannya santai-santai di istana. Kami kelaparan, hanya masak-masak batu dan pasir. Umar lewat melihat. Allahu Akbar, dihisab saya. Iman. Dihisab saya. Lari ke Baitul Mal, mengambil sekantung gandum. Ajudan mau ngambil, kata Umar, tidak, saya yang dihisab. Biarkan saya membawa ini di pangkuan bahu saya. Datang ke tempatnya, dimasakin, nggak pernah memperkenalkan diri. Nggak bawa kamera. Langsung tuh dimasakin sama Umar, dan saat dimasak karena nggak memperkenalkan diri, si ibunya nggak kenal, masih dicela di hadapannya. Dasar Umar, dasar Amirul Mukminin, orang lapar yang masakin orang lain. Pendidikan Nabi, top. Semuanya disatukan oleh Nabi. Nah, secara singkat karena waktu kita terbatas, mas kita sampai jam berapa ini? 2. Itikaf ya. Ampun, itikaf sampai subuh, saya jam 10 pulang. Ya, nyambung lagi. Maka setelah kompak tim ini dikenal dengan tim as-sabiqun al-awwalun.
Ada yang menyebut dalam sejarah tim 8, ada yang menyebut tim 9 karena Sayyidah Khadijah wafat mendahului. Radhiyallahu ta'ala anha. Berangkat, Nabi dibimbing oleh Allah melakukan 3 hal saja. 3 ini yang coba kita akan turunkan insya Allah. Pertama, saat datang ke Yathrib itu, yang beliau lakukan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akha baina ahli Yathrib wa khasatan muhajirin wal ansar. Beliau persaudarakan dulu semua penduduk Yathrib. Jadikan saudara. Sebab kalau sudah jadi saudara, itu pasti ada rasa saling menyayangi. Dan itu tidak pandang orang, tak pandang wajah, tak pandang kedudukan. Siapapun yang ada di Yathrib semua persaudarakan, baik itu pribumi ataupun pendatang. Masya Allah. Jadi yang tadinya ada konflik Aus dengan Khazraj dipanggil lagi. Mau sampaikan konflik begitu. Kalau konflik, apakah katanya akan maju? Bukankah kita menginginkan kehidupan yang tenang? Kenapa nggak saling sinergi, saling berbagi? Semua berpikir akhirnya berdamai setelah 600 tahun. Masya Allah, kalau Pak Wali bisa praktekkan, persaudarakan orang-orang yang ada di sekolah. Dan sistemnya bisa menggunakan skema amin ansar muhajirin. Untuk internalnya, karena kadang-kadang menyampaikan la taqumu sa'atu. Nanti dekat-dekat masa menjelang wallahu a'lam dekat ke kiamat akan ada kondisi-kondisi yang berbeda. Pertama, taqarrubul aswaq. Pasarnya mudah diakses. Dulu Anda berangkat ke pasar pakai angkot, berangkat pakai motor, belanja, pulang. Sekarang buka handphone, klik, datang sini. Artinya apa? Nabi mengisyaratkan dunianya akan bergerak kepada nuansa digitalisasi. Maka sekarang bikin persaudaraan konsep digital. Apa yang dilakukan? Tiru konsepnya Nabi. Bikin database-nya. Setiap kelurahan, kecamatan, desa ke bawahnya, RT RW, RT harus punya database-nya. Persaudarakan, kan rukun tetangga, rukunkan. Rukun warga, warganya rukunkan. Database-nya masukkan, lalu diinstalkan sekotanya, masukkan di situ. Siapa yang jualan beras, siapa yang jualan pakaian, siapa yang jualan minuman, siapa penjual sayur, masukkan semua datanya di situ. Begitu ada butuh sesuatu, tinggal klik, hidup ekonomi di kota Sukabumi. Nanti persaudarakan, gimana konsepnya? Misal, perhatikan indahnya Nabi ketika mempersaudarakan. Tidak pernah Nabi mempersaudarakan kecuali kedua yang dipasangkan itu saling melengkapi. Contoh, yang kekurangan dipasangkan dengan yang berlebih. Yang butuh minuman disampaikan dengan yang punya kelebihan minuman. Yang butuh pakaian ditemankan dengan orang yang punya pakaian. Sekarang bikin aplikasi, jangan bentuk donasi. Masukkan ke situ, basnasnya klik ke situ, begitu zakat infaknya masuk, tebarkan keadaannya, lalu munculkan. Siapa si fulan, keluarga di Sukaraja butuh es cooker, datang. Karena pakai aplikasi, klik kirimkan nyampe. Jadi kita nggak pusing dengan data kemiskinan. Si fulan rumahnya hancur kena gempa, munculkan di aplikasi. Saudara-saudariku, mari kita bangun rumah si fulan. Jumat kita ketemu, semangat, semangat. Datang 24 jam selesai rumahnya. Ini karena nggak saling kenal, nggak saling mengetahui. Bahkan yang paling menarik, jamaah ke masjid pun nggak tahu siapa yang datang di samping. Nah sekarang kalau kita ingin maju, kotanya ingin berkembang, dan nuansanya nuansa surgawi, yang pertama dilakukan persaudaraan keseluruhan. Yang bertikai mitigasi undang. Mau sampai kapan seperti itu? Gimana kalau dipersaudarakan? Bersatu, bikin program sama-sama, kompak, bagiannya dibagi-bagi. Demi Allah saya katakan, ketika semuanya merasakan bahwa temannya, tetangganya, kerabatnya sama-sama saudara, maka semua tertata dengan sangat indah. Siap? Sepakat? Jadi kalau Anda lihat di samping kanan Anda, saudara Anda. Sekarang duduk di samping kiri Anda, saudara Anda. Maka berlakulah hadis kata Nabi, perhatikan baik-baik kalimatnya, al-muslimu atau al-mu'minu
lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu. Sekarang mana hadis itu di tengah-tengah kita? Mukmin satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Alih-alih menguatkan, sekarang saling memisahkan. Kok bisa saling mencela? Kok bisa saling menyakiti? Bahkan satu pulang ngaji mencela pengajian yang lainnya. Satu jamaah mencela jamaah yang lainnya. Mana hadisnya? Katanya ngaji Quran dan Sunnah. Quran mana yang dibaca? Sunnah mana yang dipraktekkan? Kita turunkan kembali, kita praktekkan lagi. Ngajinya kita sempurnakan, maka kita dapatkan keindahan. Contoh, pernah dengar hadis ini? Siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangga, maka bagilah tetangga itu walaupun hanya Allah. Jadi beliau memasak opor ayam, ayamnya makan sendiri, kuahnya menikmati. Tetangganya protes, kok cuma kuahnya Pak Haji? Hadisnya bingung. Cara memahaminya tidak begitu. Itu Nabi ini sudah visioner. Jangan-jangan kuah itu tercium bumbunya, dia nggak tahu yang dimasak apa. Makanya sekarang kan sudah ada ya bumbu opor, tapi bisa dimasak pakai tempe. Bumbu rendang, belum tentu rendang yang dimasak, bisa jadi singkong. Supaya nggak salah tangkap, bagi. Tapi pertanyaan saya, maaf ya, apakah Nabi pernah mengatakan kalau tetangga Anda muslim saja? Ini artinya Nabi mengisyaratkan di tempat Anda tinggal belum tentu semua muslim. Tapi Nabi bersaudarakan, jangan dikira yang bersaudara di Yatsrib dan di Madinah muslim semua. Tidak. Ada yang belum masuk Islam, ada yang belum bersyahadat. Kalau kita praktekkan hadis itu indah sekali. Anda masak makanan, tetangganya mungkin ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu. Masak makanan bagi, ketuk pagi-pagi. Pagi Pak, iya ada apa Pak Haji? Ini ada resi opor ayam. Wah baik sekali Pak Haji. Bukan baik, Islam yang mengajarkan baik. Kita kenalkan keindahan Islam. Besok kan dia datang kan mengembalikan panci. Assalamualaikum. Nabi Assalamualaikum. Dari opor ayam bisa salah. Ibu, iya Pak Haji mau ngembaliin panci. Makasih enak banget, tapi pengen nanya, kira-kira hari ini Islam mengajarkan berbagi hal enggak? Itu yang kita butuhkan. Jadi persoalannya sudah nggak zaman Muslim kafir, bukan mempraktekkan keislaman supaya orang mendapatkan cercah hidayah itu yang diajarkan. Jadi jangan sampai yang Muslim dibagi, jangan Muslim tidak diberi. Kalau dia tanya, Pak, kayaknya opornya enak ya? Emang enak sih, cuman saya itu kafir. Bersaudara, itu satu. Ya. Maka pulang dari sini, yang RT sama, RW sama, ada yang sakit, tengok. Apalagi yang Muslim. Dulu kita dapat laporan nih cerita nih. Insya Allah kalau di Sukabumi ke masjid kompak ya. Masjid kompak ya. Ada komplek, saya nggak sebut namanya. Komplek yang bagus. Muslimnya banyak. Masjidnya mewah. Cuman jemaahnya kosong. Datang ke situ ditanya, Ustaz kejadian begini. Saya bilang nggak susah Pak. Ada berapa data umat Islamnya? Sekian persen. Yang ke masjid berapa? 1 sak kurang. Baik, ada tempatnya di sini. Ada Pak, sebagian tetangga masjid. Ini aja. Entar Sabtu kan libur tuh. Kita ke masjid, tapi Bapak saya minta tolong DKM beli buah dulu. 3 bungkus aja. Buat apa? Gak usah nanya, buahnya. Habis subuh kita bawa buah. Kita tengok tuh yang gak ke masjid tadi. Sampai ke rumahnya, Assalamualaikum, Pak, Waalaikumsalam, Bapak. Iya, ada apa Pak? Enggak, tadi saya nggak lihat Bapak di masjid, saya kira sakit. Dia ada buah. Itu buburnya nggak diminta ke masjid. Dan akhirnya datang. Jadi kadang-kadang fikih dakwah itu bisa lebih diutamakan dibandingkan dengan fikih apa? Sakit, tengok. Kenal Imam Ahmad bin Hanbal? Oh bagus. Imam Ahmad punya sahabat dan sahabatnya menarik. Beliau itu kan imam besar, tapi sahabatnya pastur.
Kristen. Tinggal di bagian sama, flat apartemen. Yang pastor di atas, Imam Ahmad di bawah. Qadarullah kata Imam Ahmad itu bersamaan kalau ke atas itu toiletnya pastor. Bocor. Dari atas turun ke bawah. Allahu Akbar, sekali diwujudkan Imam Ahmad sakit, gak kelihatan di luar apartemen oleh pastor tadi. Tiba-tiba nengok. Ini kalau gak kenal, gak sahabatan, gak mungkin bisa mengetuk pintu. Begitu ditengok, masuk dilihat. Kaget itu bukan lihat Imam Ahmad sakit, kagetnya karena melihat bocor dari atas, baunya sudah semerbak, dan tahu itu milik siapa. Pertanyaan pertama, ya Imam, bukan kayak halo. Bagaimana kabarmu? Ya Imam Mahal, ini apa? Imam Ahmad santai aja. Nanti Pak coba bocor. Tapi kan ini punya dari saya ini. Dulu. Kok nggak bilang-bilang sama saya? Kalau bisa mengerjakan sendiri, kenapa mesti merepotkan tetangga? Jadi beliau tanam bawahnya pakai ember. Setiap menu buang, setiap menu buang. Ditanya oleh pastor ini sudah berapa lama ini bocor? Kata beliau ada menyebutkan riwayat 20 tahun. Allah. Begitu mendengar pemaparan itu, nggak banyak pertanyaan, nggak pernah ngajak masuk Islam, nggak ngajarin syahadat, langsung duduk mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Itulah akhlak persaudaraan. Dan indahnya sangat luar biasa. Saya kasih bocoran tadi, saya janji ingin menyampaikan Abdurrahman bin Auf. Jadi saat dipersaudarakan, Nabi itu memberikan argumentasi dulu alasan kenapa mesti bersaudara. Dibuat cita-cita yang sama. Kalau saya tawarkan begini, ingin Sukabumi maju? Ingin Sukabumi maju? Ingin kotanya berperadaban? Ingin kotanya berkembang hebat? Semua kan ingin. Nah, Nabi dulu begitu. Kita pengen nggak Yastrib ini tentram? Pengen nggak maju? Pengen nggak damai? Pengen. Kalau semua pengen begitu, mari kita tempuh jalan. Maka semua menjalani itu dengan keyakinan, bukan dengan keinginan. Karena cuma keinginan, Anda semua pengen. Tapi kalau nggak yakin bisa mewujudkan itu, iman itu kan butuh pembuktian. Keyakinan itu butuh pembuktian. Hati itu tempatnya iman. Semua yang bersumber dari hati butuh pembuktian. Cinta itu dari hati. Karena dari hati harus dibuktikan. Ini yang akhlak perempuan-perempuan. Kalau ada laki-laki di sini mengatakan, aku mencintaimu, jangan percaya. Apalagi kebanyakan yang lapa-lapa. Kalau ada yang bilang, aku mencintaimu, katakan padanya, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku pernikahan kita. Aku tunggu PPKB ini, buku pernikahan kita berdua. Ini belum halal, naik beca berdua, saat itu bersama, tukang beca udah diakuin. Nah, apa yang harus dilakukan? Sepakat dulu. Nah, kalau Anda sepakat ingin maju, kotanya ingin tentram, maka dimulai pelan-pelan saling mengenal untuk mempersaudarakan. Saya beri contoh dengan cepat. Abdurrahman bin Auf, ahli bisnis, ahli dagang, kaya, hartanya banyak, masuk Islam, terancam oleh komunitas di Mekah pada masa itu yang belum kenal kemuliaan Islam. Silahkan kamu ikut Muhammad SAW, hijrah ke negeri itu, tapi nggak boleh bawa harta kami ambil semua. Jadi kalau Anda dapat proyeknya, pilih mana? Dikasih pilihan, Anda Muslim, ada tawaran dikasih 1 miliar supaya murtad. Pilih 1 miliar murtad, atau ini nggak dapat apa-apa tapi masih Muslim. Pilih mana? Miliar dan Muslim. Tak ada pilihan ketiga. Tak ada pilihan Muslim. Cuma 2 pilihan. Ayo, naikin tawarannya 10 miliar tapi murtad.
saya tetap berangkat. Karena beliau cerdas, tahu yang punya harta siapa, yang menggenggam dunia siapa. Saya akan sedang mendekat kepada pemiliknya. Kalau yang sekarang hilang, gampang minta yang lebih banyak. Saya mendekat pada yang punya. Modalnya apa? Iman. Iman itu membuat kita punya keyakinan demikian. Berangkat beliau, keluarganya ditawari, istri ditanya. Kalau ikut suami pergi hanya dengan baju yang melekat di badan. Kalau tinggal di Mekah, ambil semua harta suamimu ini, pilih laki-laki paling ganteng yang ada di Mekah, kami yang fasilitasi pernikahannya. Kata para pembesar Mekah. Masya Allah. Ibu, anggap suami nggak ikut ya malam hari. Kalau ibu dikasih tawaran, pergi dengan suami, tapi harta semua ditinggalkan, atau tinggal di Sukabumi, mewarisi semua harta dan bisa nikah dengan siapapun yang dipilih dari pemuda paling ganteng di fasilitasi pernikahannya. Ibu kira-kira ikat suami, ikut suami hijrah atau meninggal? Yang mau jawabnya bilang pergi suami ngeliat, dibilang tinggal di mana enak, tapi dulu tinggal gak ikut suami. Yang mau saya contohkan bukan ini. Abdurrahman datang ke Yazid. Perhatikan cara Nabi memperlakukan mempersaudarakannya. Dipersaudarakanlah dengan orang paling kaya yang ada di Yazid saat itu. Namanya Sa'ad. Sa'ad itu, Bapak Ibu sekalian, itu punya setengah kebun kurma yang ada di Madinah. Jadi kalau ada kebun kurma banyak, setengahnya punya Sa'ad. Dan penting saya sampaikan, di Arab sampai sekarang disebut kaya itu kalau sudah punya kebun kurma. Kalau punya rumah megah biasa, punya mobil-mobil mewah biasa, punya kebun kurma baru kaya. Karena dari merawatnya aja nggak mudah, 300 jenis kurma. Merawatnya nggak mudah, butuh biaya, lahan banyak. Ini setengah kebun kurma di Madinah punya Sa'ad. Jangan ditanya, keluarganya luar biasa. Maaf, istrinya 2, cantik semua. Elok, kepala suku. Dipersaudarakan oleh Nabi dengan seorang sosok yang datang kehilangan semua harta, fakir, miskin, yang ada cuma baju melekat di badan. Dipersaudarakan dengan yang demikian. Tapi yang dahsyat, apa yang terjadi pada Sa'ad. Bagaimana Nabi meyakinkan Sa'ad yang dengan persaudaraan itu mampu mengeluarkan kalimat berikut yang sangat luar biasa. Perhatikan baik-baik. Kata Sa'ad, akhir karim, saudaraku yang mulia, ukamaka. Sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saya dengar kamu pernah kaya dulu. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah harta. Ini saya punya kebun kurma nih sekian, setengahnya buat kamu ya. Saya dengar kamu ditinggalkan keluarga. Kalau kamu ingin pilih perempuan paling cantik di Madinah, walaupun itu bagian dari keluargaku, aku fasilitasi pernikahan. Dan dia nyebut, bapak kalau dalam situasi begitu, Yes. Bu Wali bukan Bu Wali. Urusan belakangan. Pak Wali itu datang ke lokasi, ketemu orang Bekasi termawan, Pak, kalau mau kaya ambil setengah harta saya, kalau mau nikah pilih perempuan paling cantik di Bekasi, saya fasilitasi. Kira-kira bapak terima atau tidak ditolak sama? Apa jawabannya kata orang? Ini juga mengejutkan. Mengejutkan. Kalau Pak Wali akan mikir-mikir, Abdurrahman bin Auf langsung keluar seketika. Bima ma'na kama qala jazakallahu khair. Semoga Allah memuliakan engkau. Arini ainal aswaq. Cukup tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnis. Tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnis. Jadi Nabi itu mengajarkan mentalitas yang kuat pada setiap penduduk Yathriब, termasuk kepada orang yang datang dari luar ke situ. Jangan jadi mental meminta, jadikan mental bertarung.
banyak mencukupkan pada gerakan dan bacaan. Angkat tangannya sejajar dengan bahu, ucapkan Allahu Akbar sampai situ. Pertanyaannya ini ngangkat ini kenapa? Kenapa diangkat begini? Itu ada hikmahnya. Kitabnya banyak. Asrarus shalah, nadharu fi ma'ani shalah. Contoh. Allahu Akbar, tangan angkat. Kenapa ngangkat begini? Dijelaskan oleh para ulama saat tanganmu mengangkat seperti ini, maka ini membantu kekhusyuan, maknanya buang urusan dunia ke belakang, jangan dibawa dalam salat. Pasrahkan dirimu kepada Allah. Maka ucapkan Allah yang Maha Agung, urusan dunia jangan dibawa, buang ke belakang. Ini persoalannya, banyak orang sholat, dalam sholat masih membawa dunia. Sehingga lisannya berkata Allahu Akbar, pikirannya dunia Akbar. Motor Akbar, sendal Akbar, jemuran belum diangkat Akbar, status belum diupdate Akbar. Udah takbir Allahu Akbar, handphone bunyi, tapi tiktok diangkat. Halo. Kan udah bilang wajah itu udah pasrah. Allahu Akbar, wajah lillahi faqras samawati hanifan musliman wa man ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ya Allah pasrah. Yang akbar hanya Engkau, yang agung hanya Engkau. Aku salat untukmu, ibadah untukmu, hidup untukmu, ya Allah. Kalau aku wafat dalam salatku sekarang pun, terima taubatku dan jadikan aku hamba yang taat karena. Makanya kata Nabi, banyak orang yang ketika di dunianya dibawa, setannya mudah menggoda. Ingat, ada setan khusus menggoda orang sholat. Nanti kapan-kapan kalau saya ke Sukabumi lagi, kita belajar fikih setan. Belum pernah ada kan? Jadi ada 9 jenis setan yang harus diwaspadai. 9 jenis. Ada setan wudu, ada. Namanya walhan. Dia yang membisikkan pada orang supaya ragu. Batal enggak? Wudunya benar enggak? Itu walhan namanya. Wah, kayaknya juga udah wudu kok, padahal bau udah kemana-mana. Ada setan yang menggoda DKM masjid, Pak. Hati-hati. Betul, setan DKM itu. Kalau bikin masjid, Pak, udah jadi bisa ribut. Ada setan pasar tuh, ada setan pasar tuh. Tukang godain ibu-ibu. Ibu kalau ke mall, pulang ke rumah, masih ingat tas yang dibawa dari mall itu, mau dibeli nggak jadi, masih didiskusikan dengan suami setannya itu. Wah, tadi ada tas bagus deh Pak di mall ini. Bapaknya jawab, kan tas yang ada itu masih bagus, kan bisa juga. Oh iya, yang terakhir ya Allah. Tapi yang tadi itu bagus kok Pak. Ada setan rumah, namanya Dasim. Perempuannya Dasim. Muslim perempuannya. Mukmin perempuannya. Soim perempuannya. Dasim. Dasim itu setan rumah. Kata Nabi, kalau ada orang masuk rumah tidak mengucapkan Assalamualaikum, maka setan berkata kepada kawannya, Dasim berkata kepada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Itu yang bikin Anda gelisah kalau masuk ruangan. Kok bisa dapurnya tahu, kamar mandinya tahu, malam-malam mau keluar dari kamar ke dapur jadi ketakutan. Awas ya, awas. Bajunya putih, rambutnya panjang, sampai 100 tusuk. Dari mana munculnya? Padahal pagi-pagi siang biasa saja Dasim. Tapi kalau Anda ucapkan Assalamualaikum, dia berkata kepada kawannya, tidak ada tempat menetap di sini. Ajarin sama keluarga, biasakan. Rumah putra anak saya yang sekarang mau 10 tahun, dulu waktu 4 tahun saya ajarin, Kak, kalau masuk rumah, kakak ucapkan Assalamualaikum ya. Kalau enggak, nanti ada setan namanya Dasim ganggu di rumah. Itu begitu dia pulang, dia praktekkan langsung. Assalamualaikum Dasim. Sebut namanya sampai lagi sekali. Setan sholat itu namanya khanzar. Khusus menggoda orang sholat. Namanya khanzar. Kata Nabi, kama qala Rasulullah SAW di Abu Dawud hadisnya, fa idza kabbara, kalau sudah seseorang bertakbir, hendak mulai beraksi. Sebelum sholat, dia diam aja. Makanya Anda sebelum sholat fokus. Nggak percaya nanti subuh tuh, ya subuh. Sebelum
setan mulai bertugas, ingat ini ya, ingat itu ya. Maka Anda mulai mengingat apa yang tidak ingin Anda ingat. Tapi nanti ceramah saya pun yang ini nih, itu akan diingatkan kembali oleh setan dan itu musuh. Jadi begitu Anda takbir, setan bilang, ingat ya kata Ustaz Adi, akan diingat tuh setan. Hatta la yash'urul musalli kam rakatan yusalli. Sampai orang sholat ada yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Itu kata Nabi. Dan kalau dibikin umum, artinya semua orang bisa mengalami itu. Nah sekarang kembali Abdurrahman bin Auf diajarkan dari berdiri saja. Ini berdiri ada maknanya. Hadis Muslim nomor hadis 393. Idza qumta ila shalah asbigh al-wudu thumma istaqbil al-qiblah. Jika engkau ingin mendirikan sempurna salat, perbaiki wudu menghadap kiblat. Cara berdirinya begini. Tidak terlampau lebar begini, tidak terlampau rapat begini. Berdiri sejajar dengan bahu. Ini menunjukkan keseimbangan, kekuatan, keseimbangan, berpotong pada kaki dengan kuat, kokoh. Tidak miring kanan, tidak miring kiri. Apa maknanya ini semua? Kalau Anda masih mampu menegakkan diri, jangan gantungkan dunia di tangan orang lain. Praktekkan apa yang telah lakukan. Nabi sampaikan, Nabi latih itu dengan maknanya. Makanya ketika ketemu orang yang tadi, beliau nggak leha-leha. Ya udah bagi dua aja, bagi dua. Tunjukkan di mana pusat bisnis. Tegak. Jadi penyalur kambing. Setahun dapat modal, dikembangkan 2 tahun dapat ribuan kambing. 3 tahun orang paling kaya di Madinah levelnya nomor 3. Nomor 3, nomor 1 tuh kaya, nomor 2 kaya banget, nomor 3 kebangetan kaya. Dan sejak saat itu semua orang Madinah bisa kuning dalam rambut. Kapaknya dia terbuat dari emas. Kapaknya dia, ya, terbuat dari emas. Orang kaya sekarang yang terkaya siapa? Yang besok Bill Gates. Ya belum tentu punya kapak itu. Itu kapaknya terbuat dari emas. Nah balik, maka tim tadi, tim idaman, tim terbaik, riset awalnya. Oh di bidang ekonomi bagaimana meningkatkan ekonomi Sukabumi? Siapa pakarnya? Kalau dia nggak masuk struktur, ambil pendapatnya, ambil masukannya, bikin sistem, bikin grup, bikin jamaah, lalu sampaikan ke setiap turunan ke bawahannya, kecamatannya, kemudian desanya, kelurahannya, RT-nya, RW-nya. Kita punya program seperti ini, program persaudaraan, program toleransi, program kebaikan. Lapang hidup kita, toleransi dalam kehidupan. Sukabumi, lato-lato, lapang dan toleran. Nah sekarang yang kedua, di mana memulainya? Tempatnya, pusatnya di mana? Maka nanti bangunkan masjid. Pertama Masjid Kuba, 4-5 hari kemudian bangun Masjid Nabi. Nah ini yang belum kita hidupkan konsep masjid. Sekarang fungsinya hanya fungsi ritual. Padahal di masa Nabi, fungsi masjid itu beragam. Satu, yuk kita cek. Kalau di masjid itu sholatnya sholat sendirian atau berjamaah? Sendirian atau berjamaah? Jamaah. Apa itu jamaah? Bukan sendirian. Jamaah itu dari kata al-jamu asalnya. Sifatnya Jum'ah. Kumpulan disebut dengan jamaah. Jamaah itu bukan sekedar menghimpun, menggabungkan, kumpul, bukan. Kumpul, kenal siapa yang kumpul, dan saling mengisi di antara yang kumpul. Itulah jamaah. Makanya dilatihnya apa? Dilatihnya lewat imam. Coba cek berdirinya rapi. Rapat. Itu bukan sekedar diminta rapat, tidak. Lihat filosofinya. Lihat. Yang pertama dari nama dulu, jamaah. Kumpul, kenal, saling mengisi. Jadi kita itu diminta datang ke masjid bukan cuma untuk sholat, sholatnya bareng-bareng, setelah itu bubar. Itu bukan jamaah namanya. Kita kenalan siapa yang ke masjid. Sampai kita tahu ini safnya dia biasa ngincar kanan pojok, yang ini kiri pojok, yang ini
kecuali tahu siapa yang sholat di situ. Jadi beliau tahu pojok kanan ini si fulan. Sempat beliau mimpin sholat subuh, seorang jamaah yang biasa di pojok kanan terlambat datang. Kata Nabi, kita tunggu nih, ada si fulan yang biasa di pojok kanan, dia belum datang. Tunggu belum datang, waktu subuh mau habis. Kata Nabi, kita putuskan sholat saja. Begitu sholat, kita tengok si fulan, kenapa nggak datang subuh itu? Allahu Akbar. Rumahnya ternyata cukup jauh juga. Sampai di rumah, ketemu istrinya cerita, ya Rasulullah, suamiku meninggal, jadi nggak sempat ikut sholat di masjid bersamaan. Kata Nabi, adakah yang aneh dari dia sebelum meninggal? Kata istrinya, tidak ya Rasulullah, kecuali ada sesuatu saja. Apa itu? Kata suami saya, ya Allah, kenapa tempatnya nggak lebih jauh lagi? Kedua, ya Allah, kenapa nggak yang baru? Nabi tersenyum kemudian berkata, tahukah engkau apa yang terjadi? Tahukah apa Rasulullah SAW? Kata perempuan itu, tidak ya Rasulullah, sungguh ia ditampakkan menjelang wafatnya pahala-pahala dari hasil amal solehnya saat ia mulai menjadi ahli masjid. Jadi nanti ini kalau mau meninggal di Islam itu lengkap, ilmu mau meninggal aja ada. Jadi kita itu wafat sesuai kebiasaan. Biasa sholat, sujud, bisa meninggal. Ahli masjid, di masjid bisa wafat. Walaupun kita nggak tahu kapan dan di mana. Saya, ini kisah nyata ini saya alami sendiri. Ada seorang sesepuh di pasar Bogor, agak ke atas sedikit. Allahu Akbar, soleh Pak. Saya bersaksi soleh insya Allah. Cirinya apa? Senang menjaga masjid. Tiba-tiba ada orang Qatar datang. Ini kisah nyata. Orang Qatar ini pengen bangun masjid di situ, tapi yang merawat oleh si bapak itu. Saya sampai bingung, nih orang tahu dari mana dari Qatar ke bapak itu. Kalau Allah sudah gerakkan itu nggak ada batas. Dibangunlah masjid. Jadi secara singkat yang jaga beliau, yang bukain, yang adzan, yang merawat. Saking cintanya dengan masjid, itikaf sering di masjid. Lagi puasa, nanti kami sore ba'da asar nyata ini. Sambil nunggu zikir tiduran. Mulai. Ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbika radiyatan mulai meninggal. Allah. Hati-hati ke belakang ini. Mulai. Maka ditambahkan dulu sebelum wafat, ya Allah, kenapa tak lebih jauh lagi? Rupanya setiap jalan ke masjid itu dihitung pahalanya. Allah. Ditambahkan juga. Dia pengen lebih jauh lagi supaya pahala makin banyak. Ketiba di jalan, di musim dingin dia lihat seseorang kedinginan, dilepaskan baju bagian luarnya yang lama, dalamnya yang baru. Ditambahkan hasil pahalanya, dia berkata, ya Allah, kenapa bukan yang baru saja? Lebih banyak lagi pahala dari Allah. Intinya, Nabi sampai kenal siapa yang di pojok kanan. Makanya filosofi imam, kenapa imam sebelum memimpin nengok dulu ke belakang? Itu bukan formalitas. Istau, sudah tahu katanya. Harus pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab itu yang sudah pakemnya Arab. Baca Quran, bahasanya bahasa Quran. Adzan, bahasa Arab. Karena mutlak bahasanya, nggak usah terjemahin. Kita terjemahin itu nggak enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Betawi dua gede. Quran juga begitu. Surat Quran itu bahkan menjadi indah kalau tidak diterjemahkan. Kalau diterjemahkan jadi nggak indah kedengarannya. Al-Baqarah satu begini. An-Naml An-Nahl tebal. Yang tujuh naon, pengajian baji, surat naon, sapi. Hai bapak tadi mau naon, sirut. Makanya pakai Quran sudah jelas, bacanya pun gak usah aneh-aneh. Zaman jahiliyah sudah ada syair, sudah ada iramanya, ada melodinya. 16
يسجدني وسجدي ومولني فكم تجبني مزجل المقيقر فتخطب من وجنة من فم هذا الرجل فقال لا فقد قدر مغربلي والولد والولد فقلت لا تولني فبين اللؤلؤ لي قالت تركين كذا إن ولد المقلق هبت كخير مدي مفاعلة فاعلات طلع البدر علينا من بعد itu tuh dari syair madid namanya, tapi rumus itu nggak pernah dipakai untuk baca Quran. Tala'al badru alaina, nggak ada yang baca Quran dengan melodi itu. Wadduha wal-laili idza saja. Makanya di Singapura baca Quran gak usah aneh-aneh, langgang tajwidnya aja, gak usah pakai Arab sudah. Imam di masjid Agung pakai melodi, melodinya nggak tepat. Iya karena dulu, wah iya karena sani. Imam nengok katakan dengan bahasa, baik rapatkan dosa, tenangkan hati sebelum sholat, rasakan mungkin di sholat terakhir yang kita tunaikan. Itu pesan Quran, sholat kedua ayat 45 sampai 46. Baru katakan bismillah dan lihat siapa yang sholat. Lihat. Satu, dari segi kemampuan dia berdiri. Dua, dari segi lamanya bisa dia tinggal di masjid. Oh, ini sedang transit di masjid Agung. Maka jangan baca surat yang panjang-panjang. Ini imamin, udah mau pulang, nunggu bis pulang, mampir ke sini sholat di imamin pakai Al-Baqarah, ketinggalan di bis. Lihat wajah. Sebelah sini wajahnya puluh-puluh. Puluh bobok. Saya masuk pesantren 97 ketua PDN Kabupaten saya. Begitu saya Ramadan, pas Ramadan, imam santri baru masuk yang pimpin kelas 6 tingkat akhir. Udah waladhdallin, tiba-tiba Yasin gitu. Oh, saya bilang santri baru bacaan panjang ya. Alamat berdiri lama, tapi berkahnya Allah. Allahu Akbar. Nah, cuman sisi persaudaraannya, lihat siapa nih? Penduduk lokal atau dari luar? Lokal atau interlokal? Domestik atau luar? Penting, sebab Nabi ini sedang ceramah, tiba-tiba ada orang datang. Ini orang langsung duduk aja. Penduduk Madinah sudah tahu, sudah viral. Kalau masuk masjid mau duduk mau etika, sholat dulu 2 rakaat, namanya tahiyatul. Nabi langsung kan nunjuk orang indahnya Nabi. Nabi tidak menginginkan orang salah dieksploitasi kesalahan. Itu akhlaknya Nabi. Enggak ditunjuk-tunjuk. Mana kau langsung diuk sholat dulu. Di muka umum. Dan ini akhlak Quran. Akhlak Quran. Kenal Firaun? Ayo. Bakar sedikit Firaun. Iya. Firaun itu Firaunnya. Firaun. Hobi bunuh orang, mengaku Tuhan atau pemula ada. Enggak pernah diungkap namanya oleh Quran. Karena yang salah bukan namanya. Yang salah adalah penyimpangannya. Menyimpang dari menggunakan jabatan diarahkan ke memenuhi nafsu bukan untuk maslahat. Maka dikirim Musa dan Harun untuk meluruskan saking sayangnya Allah, bukan menurunkan dari kekuasaan, tapi memberikan masukan supaya ditempatkan dengan benar. Quran surah 20 Toha ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu Musa dan Harun pergilah ke Firaun. Firaun itu dari kata faraoh, pemimpin Mesir pada masa itu. Dia menggunakan jabatan dengan tidak tepat. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka
Sentuhlah ia tepat di hati, maka ia akan jadi milik untuk. Sentuh di hatinya supaya berkenan ingat Allah. Maka Nabi menyampaikan secara umum kalimatnya, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau ada satu di antara Anda ingin masuk masjid dan ingin agak lama di masjid, maka jangan langsung duduk tapi salat dulu 2 rakaat. Semua tahu dan indahnya semua bisa baca. Oh, si fulan nih, siapa dia? Ternyata hadis itu di madzhab Maliki. Saya ngaji madzhab Maliki. Saya ngaji madzhab Syafi'i. Saya ngaji madzhab Hanafi. Saya ngaji madzhab Hambali. Di madzhab Maliki diajarkan ternyata namanya Sulaik. Tinggalnya bukan di Madinah, tinggalnya dari Ghatafan. Sehingga dikenal dengan Sulaik al-Ghatafani. Dia bukan orang penduduk sini, dia dari luar. Nabi mengatakan, coba lihat pada tamu kita tuh. Perhatikan, dia kesini butuh apa? Apa yang dia datang penuhi sebelum dia pulang. Makanya nggak ada orang datang ke masjid Nabi kecuali selesai masalahnya. Dan semua berlomba menolong. Datang tamu, kata Nabi, siapa yang mau jamu tamu kita ini? Semua, kata Nabi. Semua. Kata Nabi, si fulan yang paling duluan silahkan. Padahal di rumah si fulan itu stok makanan sudah nggak ada, cuma 1 piring aja. Itu hebatnya ke rumah. Mah, ada tamu nih. Dan istri nggak paham, ntar dia nyampe rumah. Nah ya, kan bercanda tamu ini kan kasihan lah yang tuangin di dia. Nggak ada kalimat itu. Alhamdulillah, pahala nih Pak. Biar mama tidurkan dulu anak-anak. Istrinya menidurkan anaknya, nyiapkan makanan di dapur, lampunya dimatikan, suaminya ngajak tamunya. Maaf nih, sedikit penghematan, kita makannya tanpa cahaya. Yang tuan rumah pura-pura bunyikan piringnya, tak tikuk, tamunya makan dengan lahap. Esoknya saat sholat subuh, Nabi memuji beliau dan menyampaikan turunnya Quran. Surah 59 ayat 9 sampai 10 itu. Wa yufiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Masya Allah. Dia bahkan mengistimewakan orang yang datang sebagai tamu sekalipun yang utuh dengan dapat jaminan kemuliaan langsung dari Quran. Coba sekarang, pernah nggak kita lakukan? Teman-teman yang di kantor dapat berisi promosi jabatan, lihat nggak di bawahnya? Kan yang mengangkat anda ke atas itu yang di bawahnya. Teman-teman yang di kantor dapat proyek, pernah nggak diajak teman yang merasakan kenikmatan itu? Begitulah cara melihat. Lihat, kenali. Nah, nanti prakteknya bagaimana Pak? Ini yang saya sampaikan di beberapa tempat. Maaf, yang ke masjid ini kan profesinya beda-beda. Ada yang dokter di sini, dokter. Ada yang pedagang, banyak. Pedagang, pebisnis, yang dokter yang macam-macam. Apakah semua warga bisa ke rumah sakit? Belum tentu. Nanti di masjid difasilitasi program pekan pertama Jumat. Pak Wali Kota telah membentuk aplikasi mendata dokter-dokter di Sukabumi. Masjid A, masjid B, masjid C. Yang nggak bisa ke rumah sakit datang ke masjid itu ya. Dokternya sudah siap. Cuma jangan. Yang cari peluang kerja ini ada bagian kelas bisnis nih. Pengusaha-pengusaha akan ngasih edukasi. Ada lapangan pekerjaan. Silahkan datang ke masjid A, masjid B, masjid C. Itu cari. Jadi lingkungan hidup saling mengenal. 2. Yang ketiga, ini bagian terakhir. Nabi membuat kesepakatan secara tertulis yang keseluruhannya komitmen ditaati yang telah dikenal dengan nama Piagam Madinah. Dan itu adalah embrio lahirnya Piagam Jakarta yang telah menginspirasi lahirnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita ini bukan negara agama di Indonesia, tapi spirit kebangsaannya dengan spirit agama. Bapak Ibu sekalian, duduk semua. Disampaikan aturannya. Madinah, Yathrib menjadi tatanan kota. Yathrib akan menjadi kota yang menenteramkan. Yathrib akan menjadi kota berperadaban, kota yang menginspirasi. Dalam bahasa Arab, kota yang menginspirasi, membentuk peradaban, yang memberikan cahaya disebut dengan Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka sejak saat itu berubah namanya dari Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah.
Pak Wali dan Bapak Wali dengan stakeholder semua punya visi. Forkompindanya apa, di Kodim apa, di Polres apa, yang lain apa, semua cantumkan itu, tuliskan, sebarkan ke warga. Dan di aplikasi tadi sebarkan. Jadi mereka tahu sebagai warga Sukabumi, ini pemerintahnya programnya mau ngapain, mau natanya bagaimana, di ekonominya seperti apa. Program Kamtibmas yang sekarang ini akan dilakukan 1, 2, 3, 4. Jadi tahu apa yang mau dilakukan. Laporan kalau ada tindakan begini, lapornya ke sini. Kalau ada begini, kita lakukan seperti ini. Masya Allah. Lalu prakteknya dimulai dari masjid, berangkat semua. Tebarkan persaudaraan, tebarkan ke lapangan, tebarkan kemuliaan. Jika itu dipraktekkan dengan baik, itulah yang disebut dengan takwa berjamaah. Iman ketemu takwa dapatnya berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Terakhir, bonus 5-10 menit saja. Tadi inginnya surga apa? Surga apa?